Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin menjaga kamu selamanya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke readingannya di sini untuk seseorang ya yang ingin menjaga kamu selamanya. Saya melihat ini adalah seseorang yang tentunya memiliki sikap yang benar-benar peduli. Ya, dia tulus sama kamu. Dia bisa menjadi seseorang yang selalu ada untuk kamu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Ya, beberapa di antara kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang baru untuk bisa menciptakan hubungan yang langgeng ini ya, hubungan yang romantis, hubungan yang saling membahagiakan satu sama lain. Tapi ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki hubungan yang masih kuat gitu dengan orang yang lama. Ya, bisa jadi seseorang yang sudah berpisah dengan kamu, seseorang yang sebelumnya pernah menyakiti hati kamu, tapi dia belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Artinya, dia masih ingin diberikan kesempatan untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Dia ingin bisa menjadi pasangan kamu lagi. Karena kalau dilihat-lihat ya, ada penyesalan yang begitu besar yang dia rasakan selama dia berpisah dari kamu. Ya, dia merindukan kamu. Dia mengenang kembali saat-saat kalian bersama. Begitu banyak kenangan, memori yang indah. Yang membuat dia bahagia, membuat dia merasa dimengerti, membuat dia merasa disayangi, dan juga dicintai dengan begitu tulusnya oleh kamu. Ya karena gak semua orang gitu bisa membuat dia nyaman, gak semua orang bisa membuat dia jatuh cinta ya sampai yang sedalam ini. Makanya saya melihat jika ini tentang orang yang lama, maka orang ini ingin bisa kembali berkomunikasi dan mengekspresikan cinta yang selama ini terpendam di dalam hatinya selama kalian berpisah, selama tidak ada komunikasi, no contact. Ya. Dan jika sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan ya, entah ini karena adanya konflik ya, kesalahpahaman, atau mungkin ada perbedaan pendapat yang membuat kalian semakin jauh, ada perbedaan-perbedaan seperti perbedaan usia, ya, beberapa di antara kamu mungkin menjalin hubungan yang beda agama, beda negara, mungkin ada yang LDR ya, beda kota, dan lain sebagainya. Yang jelas dia ingin memperjelas gitu, untuk hubungan ini mau dibawa kemana, karena dia gak mau ya digantung terus-menerus, karena pada saat ini dia merasa digantung. Ya, namun bisa vice versa, bisa jadi kamu yang merasa digantung oleh orang tersebut. Ya, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke, di sini terlihat memang ada ya seseorang yang ingin menjaga kamu selamanya. Artinya dia juga ingin menikah gitu sama kamu. Bersatu ya dalam ikatan pernikahan yang begitu sakral, yang begitu suci. Dia ingin menjaga kamu selamanya. Ya karena dia melihat kamu ini begitu spesial ya. Di matanya, di hatinya, kamu itu benar-benar memiliki aura yang bersinar. Ya, energi kamu positif, mampu membuat dia terinspirasi. Ya, mampu membuat dia merasa tenang
nyaman setiap kali berada di samping kamu. Ya, jadi apapun permasalahan yang mungkin sebelumnya kalian miliki, dia sangat merasa bersalah, dia sangat merasa menyesal atas perbuatan, tindakan, sikap, ya, bahkan kata-katanya yang mungkin tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Karena sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Apalagi di sini ada kartu soulmate, ya. Jadi dia melihat kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, ya, ada spiritual connection energy di sini. Jadi wajar-wajar aja kalau dia masih belum bisa move on ya sama kamu, karena memang dia merasa terikat gitu secara batin. Dia bukan melihat kamu sebagai seseorang yang menjadi bagian dari hidupnya aja, ya. Dia bukan melihat kamu seperti orang yang mampir aja di dalam hidupnya. Tapi dia melihat kamu sebagai masa depannya juga. Makanya dia ingin bersatu, ya. Makanya dia ingin memperbaiki ya situasi yang saat ini mungkin sedang diam-diaman, mungkin ada silent treatment, sama-sama gengsi gitu ya untuk memulai duluan, untuk berkomunikasi lagi. Tapi kalau dari hati terdalamnya dia pengen banget ya di sini. Ada kartu heart to heart conversation. Dia ingin jujur ya pada kamu. Dia ingin bicara dari hati ke hati tanpa melibatkan emosi ya, kemarahan atau apapun yang sebelumnya kalian berdua rasakan. Ya, dia ingin menunjukkan gitu keseriusannya yang selama ini mungkin belum dia tunjukkan. Dia tahu bahwa selama ini dia masih labil ya, masih mungkin kekanak-kanakan, nggak dewasa, kurang bijaksana dalam berpikir, bertindak. Bahkan beberapa di antara kamu ada juga yang berhubungan dengan seorang yang sering bohong gitu ya, manipulatif, keras kepala. Saya juga melihat ada energi kecemburuan di sini, entah kamu yang cemburuan atau orang yang kamu fokuskan ya. Tapi untuk kedepannya, jika hubungan ini bersatu lagi, maka saya melihat hubungannya akan lebih sehat, ya, lebih langgeng, ya, lebih minim konflik, dan juga bisa lebih mengekspresikan cinta dan kasih sayang satu sama lain tanpa melibatkan ego lagi. Ya, karena kalian berdua sudah belajar ya dari pengalaman, dari kesalahan masing-masing, dan tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke, di sini saya melihat memang ada perpisahan ya. Banyak di antara kamu yang saat ini sedang berpisah, sedang ada jarak ya, baik ini jarak emosional maupun jarak secara lokasi gitu ya. Dan hal ini membuat kerinduan ya yang ada di dalam hati itu semakin meningkat ya, semakin menjadi-jadi. Ya mungkin kamu kangen juga gitu sama dia ya. Apalagi dia kangen banget sama kamu. Ingin mendengar suara kamu lagi, ingin melihat wajah kamu lagi. Yang begitu membuat dia tergila-gila. Membuat dia ingin berada di dekat kamu terus, gak pengen jauh-jauh. Ya. Jadi pada saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah melihat kamu ya dari kejauhan, mungkin dari sosial media, mungkin melihat foto-foto kamu di galeri HP-nya,
Tapi tetap aja dia merasa bahwa hal itu nggak mengurangi rasa rindunya, rasa kangennya tetap besar selama dia masih belum bertemu kamu. Makanya dia pengen banget ketemu kamu lagi. Ya mungkin ngajakin kamu ngedate ya, jalan lagi, ngajakin kamu ke suatu tempat ya, makan bareng dan lain sebagainya. Pada saat ini ya, banyak sekali pelajaran yang dia ambil. Karena mungkin pada saat kalian bersama, dia tidak bisa gitu belajar ya dari apa yang selama ini terjadi, dari apa yang kamu suka, dari apa yang tidak kamu suka. Dia mungkin terlalu fokus pada egonya. Selama ini mungkin dia terlalu fokus pada hasrat dan keinginan pribadinya. Dia kurang bisa mendengarkan intuisi, dia kurang bisa menghargai kamu sebagai pasangan. Sebelumnya dia tidak memikirkan bagaimana perasaan kamu yang menghadapi dia dengan sikapnya yang seperti itu. Yang seenaknya, ya. Beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan seorang yang on-off, kadang datang, kadang pergi, sesukanya aja, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu sebagai pasangannya. Tentunya hal ini sangat-sangat membuat kamu terluka ya secara emosional. Mungkin kamu sakit hati, kecewa, padahal sebelum-sebelumnya dia nggak seperti ini. Sebelum-sebelumnya dia seseorang yang sangat-sangat peduli, ya, perhatian, sabar menghadapi kamu. Dia seseorang yang lembut, seseorang yang romantis. Bahkan di awal-awal hubungan kalian itu sangat indah sekali. Ya, sangat bisa membuat nyaman ya di dalam hati. Sangat positif, ya. Membuat kamu juga begitu merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kamu merasa ya, kamu mulai menyadari nih, ada perubahan dari dia. Entah dia menunjukkan sifat aslinya, atau mungkin karena satu dan berbagai hal dia jadi berubah, ya mungkin ada pengaruh luar juga. Yang jelas ada perubahan ya dari sikapnya menghadapi kamu. Dan ini membuat kamu jadi bingung, kamu jadi overthinking ya. Karena bagaimanapun hati kamu tulus untuk dia. Hati kamu benar-benar mencintai dia. Apa adanya, kamu menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kenapa dia berubah? Ya, apakah karena dia bosan? Atau mungkin karena ada masalah yang tak kunjung usai? Atau bahkan yang lebih parah lagi, ada kehadiran orang ketiga. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, apa yang sebenarnya kamu rasakan dan kamu alami ya selama ini. Karena tentunya dalam general reading ya, energi banyak orang, situasinya bisa berbeda-beda. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Saya melihat bahwa seseorang ini memang benar-benar ingin bersatu selamanya ya dengan kamu. Karena jika kamu dibandingkan gitu dengan mantan-mantannya ya, orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia sebelumnya, dia melihat kamu yang terbaik. Dia melihat kamu yang sangat berbeda ya jika dibandingkan dengan orang-orang masa lalunya. Dia melihat orang-orang dari masa lalunya itu mungkin hanya memanfaatkan dia, hanya baik di awal. Tapi kamu berbeda. Kamu memiliki hati yang benar-benar tulus dan dia bisa merasakan itu. Dia bisa merasakan energi kamu. Ya, secara otomatis. Bahkan di saat kalian tidak bertemu, bahkan di saat kalian jauh secara jarak, ya, dia tetap bisa merasakan energi kamu di sini.
Dia berharap akan ada kesempatan lagi ya untuk kalian berdua bisa bersatu, bahkan sampai ke pernikahan. Ya. Pada saat ini ya, nggak semuanya tapi ada beberapa orang yang kamu fokuskan ini mungkin sedang menjalani karmic ya, relationship dengan orang lain. Bisa jadi hubungan asmara, bisa jadi hubungan pertemanan maupun pekerjaan. Tapi yang jelas hubungan tersebut akan membawa pelajaran berharga bagi dia untuk bisa lebih menghargai seseorang ya yang sudah tulus sama dia, seseorang yang selama ini selalu berusaha dan berkorban ya untuk bisa mempertahankan hubungan. Jadi jika sebelumnya kamu pernah disakiti ya oleh seseorang, pernah dikhianati, pernah dikecewakan, dibohongi ya, atau bahkan ditipu, maka saya melihat seseorang itu akan menjalani karmanya. Ya, sedang menjalani karma atau akan menjalani karma dalam beberapa waktu ke depan. Namun karma yang akan dia jalani tentunya akan membawa pelajaran besar ya, pelajaran yang berharga, sehingga nantinya dia akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tentunya dia akan menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Yang telah menyakiti akan merasakan ya bagaimana rasanya disakiti. Dan itu adalah pelajaran yang berharga ya, pelajaran yang penting untuk bisa didapatkan. Agar seseorang tersebut tidak lagi seenaknya ya, tidak lagi semena-mena terhadap orang lain, dan bisa lebih menghargai komitmen di masa yang akan datang. Dan pada saat ini saya merasakan energi dia lebih banyak introspeksi diri. Dia ingin memperbaiki ya dirinya, pemikirannya, dan juga sikap maupun tindakannya. Khususnya kepada kamu ya, seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayangi. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke, ada kartu Five of Swords. Saya melihat ada seorang yang saat ini sedang konflik batin ya. Nggak tahu harus ngapain, harus mulai dari mana lagi. Karena saat ini seseorang tersebut benar-benar terpuruk, benar-benar terluka, dan butuh dukungan. Ini bisa jadi energi kamu ataupun orang yang kamu fokuskan. Ya, jika ini energi kamu, tentunya saya melihat memang ada pengalaman-pengalaman buruk ya yang telah kamu alami, yang membuat kamu mungkin sampai trauma, takut untuk membuka hati. Ya. Kamu bebas untuk mengambil waktu sejenak ya, mungkin untuk beristirahat, untuk menyembuhkan hati kamu dulu, healing dulu. Tapi kamu gak perlu menahan ya rasa trauma tersebut lebih lama lagi. Karena nantinya hanya kamu yang terluka. Hanya kamu yang rugi ya. Jika terus-menerus berada dalam energi yang negatif. Konflik batin ya bisa diselesaikan dengan mengakui dan juga menerima segala hal yang terjadi. Setelah kamu mengakuinya, menerimanya, kamu bisa memaafkannya. Ya, jangan simpan energi dendam ya. Hal tersebut bisa saja memuaskan kamu dalam sesaat, tapi tentunya membawa penderitaan yang lebih besar. Ya. Jadi jika kamu kayak masih berat gitu untuk memaafkan ya ambil aja waktu kamu sejenak ya untuk bisa menerima segalanya. Karena banyak hal yang telah terjadi dan ini gak mudah
untuk kamu. Oke? Saya memang melihat ada orang yang mungkin bersikap gak adil ya sama kamu. Di saat kamu sudah melakukan banyak sekali usaha, tindakan, dan pengorbanan, tapi kayaknya kamu kurang dihargai di sini ya. Kamu kurang dihargai, kamu kurang diapresiasi. Ya akhirnya kamu kesal sendiri, kamu merasa tidak dianggap ya oleh seseorang tersebut. Makanya kamu berharap ya, siapapun yang nantinya akan menjadi jodoh kamu, yang akan menjadi pendamping kamu, orang yang akan menjaga kamu selamanya, dia adalah seseorang yang pengertian, dia adalah seseorang yang mampu mengapresiasi sekecil apapun usaha dan tindakan kamu. Ya, dan kamu juga berharap bahwa dia bisa memberikan cinta, kasih sayang, dan juga tindakan-tindakan yang seimbang di dalam hubungan ini, supaya hubungan gak berat sebelah. Ya, karena kalau hubungan berat sebelah, tentunya akan ada pihak yang tersakiti kembali. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu King of Swords. Saya merasakan akan ada bantuan ya dari semesta untuk kamu bisa menyeimbangkan kembali energi kamu, meningkatkan energi kamu lagi menjadi pribadi yang positif ya. Setelah keterpurukan kamu, setelah rasa sakit hati kamu akan mampu bangkit lagi di sini. Ya, ini kabar baik ya, tentunya kamu bisa menyambut energi positif ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa bahagia ya, untuk bisa menjadi seseorang yang lebih berkesadaran. Segala sesuatu yang sebelum-sebelumnya masih belum jelas ya, belum memiliki jawaban tersebut akan datang pada kamu ya. Kamu bisa mendengarkan intuisi kamu untuk bisa mendapatkan kejelasan dari apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan, mungkin tentang seseorang ya, tentang pekerjaan, tentang keuangan, karir, finansial, ataupun juga tentang keluarga, pertemanan, apapun ya. Jangan ragu untuk melangkah, karena saya melihat di sini akan ada kesempatan besar untuk kamu mengubah situasi kehidupan kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, dan juga lebih berbahagia. Selama ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi jangan biarkan kekecewaan ataupun luka yang kamu miliki menghalangi kamu untuk mendapatkan kesuksesan yang selama ini kamu impikan. Ya, tetaplah maju dan bergerak, dan yakinlah bahwa semesta selalu mendukung kamu. Ya, tetaplah optimis untuk bisa menjalani hari-hari kamu. Tentunya ada alasan ya dari setiap kejadian, bahkan di saat kamu mengalami kejadian yang paling buruk sekalipun, akan ada hikmah ya di balik kejadian tersebut. Akan selalu ada sisi positifnya ya. Bisa membuat kamu menyadari betapa kuatnya kamu sudah melalui itu semua. Bisa membuat kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya, karena pelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Eight of Swords. Seseorang yang saat ini sedang jauh dari kamu, sepertinya dia sedang berpikir keras ya pada saat ini. Berpikir keras untuk mendapatkan ide, inspirasi, ya. Dia mencari cara bagaimana untuk bisa memenangkan hati kamu kembali. Ya, karena balik lagi, dia masih memfokuskan hatinya kepada kamu sampai saat ini, terlepas apapun ya yang dia rasakan ya, terlepas apapun keadaan dan situasinya pada saat ini. Entah saat ini dia sudah ada
orang lain atau belum, tapi dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang menyenangkan, seseorang yang lucu, seseorang yang bisa menghibur dia, membuat hatinya nyaman. Apalagi kamu ini seseorang yang begitu dewasa, ya, namun tetap menyenangkan. Dia melihat kamu seseorang yang bisa romantis juga, ya, selalu perhatian sama dia, selalu memperhatikan hal-hal kecil juga dari dia, dan inilah yang membuat dia semakin cinta, ya, sama kamu, membuat kamu menjadi seseorang yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain di luar sana. Dia tahu bahwa selama ini mungkin dia sudah menjadi sumber masalah, ya, dia mungkin membuat hubungan ini menjadi toksik, tapi dia ingin berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Dia berharap, ya, kamu masih mencintai dia, dia berharap kamu masih bahwa kamu masih menyayanginya. Dia berharap kamu masih mencintainya, dia berharap bahwa kamu masih menyayanginya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu King of Pentacles. Oke, saya melihat memang pada saat ini kamu sedang memfokuskan pada keuangan, ya, pada karir, kestabilan di sini khususnya. Kestabilan hidup kamu, karena kamu nggak ingin terombang-ambing lagi, ya, dalam perasaan. Kamu nggak ingin terombang-ambing lagi dalam pemikiran kamu yang begitu banyak, ya. Kamu nggak ingin tenggelam dalam overthinking kamu, karena kamu ini seseorang yang pemikir, ya, seseorang yang punya banyak pikiran. Apalagi jika sudah ada satu hal yang mengganggu kamu, ya, di dalam pikiran kamu akan mengulang-ulang itu terus. Kamu mengimajinasikannya sampai kamu kelelahan sendiri. Makanya kalau kamu saat ini sedang memfokuskan, ya, untuk berkembang, ya, dalam artian kamu ingin mengubah diri kamu menjadi versi terbaik kamu, maka tentunya kamu bisa mengurangi pikiran-pikiran yang tentunya tidak terlalu dibutuhkan, ya, agar kamu bisa lebih tenang di sini, lebih stabil. Karena kalau kamu overthinking terus, ya, kamu bisa ataupun rentan, ya, mengalami stres, mengalami depresi, kamu tertekan, ya, bahkan beberapa di antara kamu sampai ada yang kesulitan tidur gitu, ya, karena begitu banyaknya tekanan, permasalahan, ya, dan juga pikiran-pikiran yang kurang bisa kamu kendalikan. Oke. Saya melihat ada yang menutup hati, ya, meskipun gak semuanya, tapi ada beberapa yang kayak, ya, ingin fokus ke kerjaan dulu, karir dulu, keuangan dulu, baru nantinya setelah nanti stabil, baru kamu akan membuka hati lagi. Ya, sah-sah aja. Kamu punya pilihan, kamu punya keputusan kamu sendiri. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Untuk zodiak, saya melihat di sini ada energi yang kencang, ya. Ada Aquarius, ada Libra, Capricorn, Scorpio, Taurus, Pisces, Cancer, ya. Sebagian ada yang Virgo, kemudian Aries dan Leo, ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, ya. Zodiak kamu ataupun orang yang kamu dealing, ya, orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu, entah itu pacar, mantan, ya, gebetan, teman, ya, siapapun, ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini dengan hadirnya kartu Queen of Cups,
energi kangennya kencang banget ya di sini. Ada seseorang yang kamu kangenin ya. Jadi bukan hanya satu pihak, sebenarnya di sini kamu dan dia sama-sama saling kangen, sama-sama saling merindukan. Ya, namun jika kamu memfokuskan pada orang yang baru, maka saya melihat dengan hadirnya kartu ini berarti akan ada perkenalan lebih lanjut dengan seseorang yang akan kamu temui dalam beberapa waktu ke depan. Gitu. Jadi seseorang ini berpotensi untuk menjalin hubungan dengan kamu ya, hubungan asmara. Dia berpotensi menjadi seseorang yang paling kamu cintai, paling kamu sayangi, membuat kamu merasa begitu nyaman, ya, bahkan sampai nanti ke tahap pernikahan. Ya, jika ini adalah seseorang yang lama yang kamu fokuskan, maka saya melihat di sini cintanya semakin membesar ya, cintanya semakin dalam, dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu lagi. Ya, karena dia udah tahu ya rasanya berpisah seperti apa, rasanya dia tidak bertemu kamu seperti apa. Dia gak kuat sebenarnya ya, apalagi hidupnya benar-benar hampa pada saat ini, gak ada yang memberikan warna di dalam hidupnya. Hanya kamu yang bisa. Makanya dia berdoa ya, dia berharap bahwa kalian nantinya bisa saling memaafkan dan saling menggenggam erat tangan masing-masing lagi, dan tidak akan pernah melepaskan ikatan ataupun hubungan ini sampai kapanpun. Dia ingin menjaga kamu ya sepenuh hati untuk selamanya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.